Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar di kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 4 bersama Febri. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan nyalakan lonceng agar kalian tidak tertinggal video selanjutnya. Yuk anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, mengidentifikasi cara menghargai keragaman budaya. Kedua, menentukan kalimat utama paragraf pada teks. Ketiga, membuat ringkasan teks. Yang keempat, melakukan gerak dasar mengambang. Simak baik-baik ya. Keragaman budaya Indonesia. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Bayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata, setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Anak-anak, Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Perhatikan pula teks bacaan di atas. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan ya. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Sampaikanlah pendapatmu. Kalau pendapatnya Bu Febri, Udin dan teman-teman tidak membawakan budaya dari daerah yang sama. Tadi, Udin membawakan budaya dari daerah Sunda. Kemudian, Edo membawakan budaya dari daerah Papua. Sedangkan Dayu membawakan budaya dari daerah Bali. Berbeda-beda bukan? Nah, anak-anak, kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia agar kita merasa memiliki budaya tersebut. Sehingga kita akan terdorong untuk melestarikan budaya Indonesia. Sekarang, amati gambar dan informasi berikut. Pada perayaan kemerdekaan RI ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden RI Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian yang berbeda,
setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Ya, pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Ya, penting bagi kita untuk menghargai keragaman agar tercipta persatuan dan kesatuan serta tidak terjadi perpecahan. Ya, jadi penting ya anak-anak, dimanapun kita berada, kita harus menghargai keragaman. Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupuak sanjay yang dibawa oleh Siti. Benny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Sekarang bacalah teks berikut. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kaci muih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Amati gambar di bawah ini. Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama, sehingga kita cari makanan yang awet dan tahan lama. Makanan yang awet dan tahan lama adalah karak kaliang, kemudian dakak-dakak, rendang singkong, dan karupuak sanjay. Jadi kita beri lingkaran pada karak kaliang, dakak-dakak, rendang singkong, dan karupuak sanjay. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan. Nah, dalam mencari kalimat utama, kita dapat melihat kalimat pertama dan kalimat terakhir. Manakah yang memuat ide pokok? Contohnya ya, paragraf pertama. Kalimat utamanya yaitu, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Kemudian kita cari paragraf yang kedua. Kalimat utamanya adalah, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dan paragraf ketiga adalah, dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Kemudian, soal nomor 2, buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Nah, cara membuat ringkasan, yang pertama kita baca dulu isi dari teks tersebut. Kemudian kita catat hal-hal penting apa yang terdapat
pada teks tersebut. Kemudian kita jadikan ringkasan. Nah, untuk membuat ringkasan ini adalah tugas anak-anak di rumah. Setelah mengetahui pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin mengajak Edo dan Feni berenang. Udin, Edo, dan Feni senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Feni mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Feni berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam, tangannya memegang tangan Feni. Feni mengambangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergantian. Gerak dasar mengambang dapat dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama, berdiri tegak di pinggir kolam. 2. Peganglah tepi kolam dengan 2 jari dari setiap tangan. 3. Rapatkan perut pada dinding kolam. 4. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan. 5. Masukkan kepala ke dalam air. 6. Kepala muncul perlahan di permukaan air sambil hembuskan nafas. 7. Posisi tangan sejajar bahu. 8. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air. Kedua kaki digerakkan bergantian. 9. Lakukan berulang-ulang. Seperti pada gambar ini ya anak-anak. Nih, Feni mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam yang dangkal. Jangan lupa, sebelum kita berenang, pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi cedera. Sekarang, untuk tugas anak-anak di rumah, kerjakanlah soal evaluasi PPKN. Pertanyaannya yaitu, bagaimanakah caramu menghargai keragaman yang terdapat di sekolah? Dan soal evaluasi bahasa Indonesia, yaitu buatlah ringkasan dari teks yang berjudul pengolahan singkong pada video tadi. Mudah bukan anak-anak? Nah, anak-anak, terima kasih telah menyaksikan tayangan video pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.